Selamat malam, jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Bahasan kali ini kalau Pak Git bilang agak receh gitu ya. Sebetulnya ya penting nggak penting, tapi ya kita akan membahas dari kedua belah sisi pihak, yang artinya di sini Rizik Syihab bersama 6 orang ya, 6 orang lainnya. Jadi kalau dengan Rizik Syihab ada 7 orang semuanya. Nah, ini menggugat Jokowi itu sebesar 5.200 sekian triliun gitu ya. Jumlah yang sangat fantastis ya. Tuntutannya ya agak aneh menurut Pak gitu. Tuntutannya itu tentang pada saat Jokowi itu menjadi gubernur ya di 2012 kan pernah diwawancara tuh ya. Apakah beliau mau mencalonkan diri menjadi presiden? Nah, pada saat itu kan Jokowi jawabannya dia akan fokus ke DKI ya. Setelah terpilih menjadi gubernur DKI itu, jadi nggak ada pikiran ke sana. Nah itu satu. Kedua, tentang pesanan 6.000 unit SMK yang tidak terbukti. Nah itu ditututin juga. Kemudian yang ketiga itu tentang waktu itu Jokowi berpidato soal itu ada kalau nggak salah ya 11.000 triliun gitu ada di data itu ada di kantong saya. Nah ini dituntut oleh ketujuh orang tadi yang termasuk Rizik Syihab dengan gugatan itu sebesar 5.200 triliun. Angka yang sangat fantastis ya, ini lebih besar dari tuduhan PSN pagar laut di Tangerang ya. Masih mending lah kalau di Tangerang itu pagar laut tuntutan sebesar itu 612 yang data-datanya menurut Pak Git juga oke lah gitu, yang mengajukan juga dari LBH termasuk dari LBH Muhammadiyah gitu kan. Nah ini ya kalau kayak gini ya Pak Git fair aja, maksudnya tidak memihak, tapi tergantung tuntutan seperti ini itu ya gimana ya kalau nuntut itu nggak, buktinya itu nggak real gitu ya, cuman orang berkata terus bohong kayak gitu tuh ya sama aja kayak apa ya, banyaklah janji-janji politik gitu ya. Kalau janji-janji politik itu kita bongkar ya kayak gitu janji akan ini akan itu akan ini gitu, ternyata juga nggak bisa dilakukan ya. Contoh aja kita ambil sajalah presiden sekarang yang sedang berjalan gitu ya, Pak Prabowo. Pada saat itu kan Pak Prabowo waktu awal-awal dilantik ya itu seperti akan menumpas tentang judi online. Tapi apa yang terjadi? Akhir Januari kemarin ini udah mulai beroperasi lagi judi online. Nah itu juga ada buktinya kalau cuma tuntutan seperti itu. Jadi ya menurut Pak Git tuntutan ini ya tuntutan receh, isunya juga receh, dan kontennya juga yang dibahas ini ya sebetulnya ini nggak perlu pemikiran berat untuk membahasnya. Beda kalau misalnya Pak Git membahas misalnya Richard Dawkins dengan alam semesta atau dengan data-data APBN, era APBN yang datanya juga ada gitu. Kalau data-data yang dikeluarkan seperti tuntutan tadi, kita balik lagi ya ke awal ya tentang seperti isu SMK atau 11.000 triliun ada di kantong gitu. Nah ini kan kayak apa ya seperti janji-janji politik atau janji-janji manis itu para caleg gitu, kemudian para pejabat-pejabat wali kota, kemudian gubernur, pilkada lah. Kan janjinya juga banyak kalau soal janji-janji kayak gitu nggak ditepatin. Ada juga permasalahan tuntutannya adalah Jokowi itu pembuat hutang terbesar. Ya, pada akhir masa jabatannya Jokowi ini ya kalau dari Pak Harto gitu ya. Pak Harto kemudian naik-naik itu, Pak Harto kan kedua, nah terus ya Habibie dan seterusnya sampai Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi ini ya memang di terakhir masa jabatannya meninggalkan hutang sebesar 8.200. Tapi kalau kita bisa lihat nilai-nilai yang terjadi dalam hal ini adalah nilai infrastruktur yang ada, itu ya nutup lah gitu, dan istilahnya rasio utang itu masih di bawah 40% dari PDB ya. Dan ini kalau menurut Sri Mulyani ya masih aman lah gitu. Jadi berdasarkan hitung-hitungan rasio hutang ya itu juga masih aman.
Tapi kalau kita lihat secara kurs ya, pada saat kalau kita lihat angkanya Pak Jokowi 8.000, peninggalan terakhir utang Pak Jokowi itu 8.000 sekian triliun ya. Kemudian SBY ini kan sekitar 2.800 ya. Ini terbesar nomor 2. Tapi kalau kita kurs secara dolar ya, yang artinya Pak Harto di sini kan 551 triliun. Iyalah, dia paling kecil 551 triliun. Tapi kalau kita kurs dolar pada saat Pak Harto itu menjabat ya, katakan waktu itu mulai hutang itu di tahun ya paket Oktober di tahun 88 ya, yang mulai hutang besar-besaran ke luar negeri itu di paket Oktober tahun 88. Nah, ini itu kan hitungannya US dollar. US dollar pada saat itu kalau 88 aja mungkin masih 1.000 ya. Terus di akhir-akhir 96 itu udah mulai 2.000. Kalau ini dikalikan dengan US dollar, kurs dolar itu ya, itu kalau dikalikan kenaikannya bisa 8 hingga 10 kali lipat. Ya Pak Harto ini ya tinggi juga kalau dikursin dengan dolar. Artinya itu bisa 551, bisa di 4.500 US dollar kalau kursnya di 2.000. Tapi kalau kita pakai kurs yang pada saat dolar itu masih 1.000 ya di tahun 88, ini sama dengan Pak Jokowi. Malah lebih itu Pak Harto 551 triliun. Kalau dikalikan dengan 500 bagi 2 ya bersama lah 8.000 sekian atau di bawah 10.000 dikit. Ini gede juga kalau hitungannya pakai US dollar. Karena pada saat itu kebijakan Pak Harto adalah memberikan jaminan kepada pihak swasta dan BUMN untuk pinjaman ke luar negeri. Jadi BUMN dan swasta ini pinjam ke luar negeri, yang jamin negara. Itu yang akhirnya nanti lari sampai ke BLBI lah. Ya sebetulnya konten ini sudah Pak Agit ceritakan ya di di beberapa konten gitu. Kalau nggak salah 2 konten ya Pak Agit ulang gitu. Nah ini udah Pak Agit ceritakan. Jadi kalau dinilai dikurskan dengan dolar, ini tinggi juga punya Pak Harto. Kemudian hutang-hutang Jokowi ini itu dikaitkan dengan efisien anggaran yang dilakukan Pak Prabowo. Jadi gara-gara Pak Jokowi berhutang, ya sebetulnya bukan Pak Jokowi yang berhutang, itu negara yang berhutang. Itu kan semua lewat rapat dan segala macam. Jadi keputusannya bukan diambil secara pribadi. Itu semuanya ada prosesnya untuk mencairkan hutang tersebut. Nah ini disangkut pautkan dengan efisiensi anggaran. Padahal Sri Mulyani itu sudah menjelaskan kalau ini ada efisiensi anggaran itu ada refocusing, yang artinya penggeseran dana gitu, yang tadinya dipakai untuk ke kementerian-kementerian itu. Nah ini ada sebagian dana yang harus digeser untuk makan gratis dan swasembada pangan. Ya mudah-mudahan ini akan berjalan gitu. Yang sekarang pun udah Pak Agit lihat, artinya dulu kan Pak Agit sebelum ada kebijakan pemotongan anggaran di Kementerian Pertahanan dan Polri itu Pak Agit sering bicara, maksudnya sering konten Pak Agit sering ngomongin kok ini nggak dipotong, ini kan anggaran jumbo. Yang akhirnya juga Kementerian Pertahanan dan Polri itu akhirnya sekarang ini sudah dipotong. Baik teman-teman, menurut Pak Agit cukup sekian, dan kesimpulan yang Pak Agit ambil adalah bahwa tuntutan Rizik Syihab dan kawan-kawan ini tidaklah sangat serius dan tidak serius karena tidak mengeluarkan data-data yang akurat ya. Artinya datanya itu ya berdasarkan omongan Jokowi ya, janji-janji, katakanlah ini janji-janji politik gitu ya. Janji-janji politik baru kali ini dia digugat. Kemudian penyambungan data ke masalah hutang dan efisiensi itu ya sebetulnya ini sudah dijelaskan juga oleh Sri Mulyani. Hutang juga masih di bawah rasio hutang, yaitu di bawah 40% dari PDB. Kemudian soal efisiensi anggaran itu sekedar penggeseran dana, yang artinya supaya program-program baru yang menurut Pak Agit juga ini adalah sebuah janji politik yang harus dituntaskan, ini akan dikerjakan. Jadi terpaksa memotong anggaran dari kementerian-kementerian lain. Artinya kementerian lain ini bekerja sama, bergotong royong, mensubsidi kepada program baru yaitu makan gratis dan swasembada pangan. Oke teman-teman, menurut Pak Agit cukup sekian dan terima kasih.